Hola gengs, selamat sore, good sore. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Guys, saya ada di Magelang. Belum ngopi. Jadi kita akan berbincang-bincang ringan sambil ngobrol tentang perjalanan ngopi. Mungkin di Magelang akan ada satu kedai kopi kalaupun sempet, kalau enggak ya udah. Kita akan berbincang ringan tentang kopi-kopi yang saya lalui, Semarang, Jogja, Bromo, dan Malang ya. Saya nginep di La Temple tempatnya. La Temple apa? Magelang ya. La Temple guys. Bersama Yaya Suraya. Dan situasi di luar belakang kayak gini. Ngopinya di mana? Bebas. Ada jacuzzi, bisa apa namanya? Bisa berendam. Kita berendam rame-rame aja gimana, geng? Iyalah, sambil nge-wine cerutu. Asik. Kayak orang bener aja. Oke guys, kita akan nanti berendam ya. Kita akan bikin kopi dulu. Kita akan bro sambil ngobrol ya. Ada cemilan nggak sih, gengs? Ada nih bakpia. Boleh. Cemilannya bakpia. Dan spesial nih, saya ngebrunya pakai Laurina, teman-teman. It's amazing banget nih Laurina. Bakpia premium. Thank you. Saya akan bro 13 gram. Oh, atau gini, saya akan blend si Laurina ini sama di Laurina akan saya kasih 6 gram. Oke. Blend saya adalah, tunggu. Ini blend ajaibnya, yaitu si Pink Bourbon. Saya kasih total 13 gram ya. 13,5. 13 pas. Set. Ada satu biji sayang, karena Laurina ini termasuk bean yang mahal, jadi satu biji yang terbuang harus diambil kembali. Lock.
Ada lampu nggak sih depan? Ada ya. Oh, nggak, mulai menggelap ya, 5:30. Suhunya saya pakai air Cleo nih. Air Cleo nih kalau di teman-teman di luar Jakarta yang susah nyari air Amidis, pilihannya kalian bisa pakai air Cleo. Kalau saya aromanya udah gila ya, si Laurina X Pink Bourbon, yang kemungkinan juga nggak bisa kalian dapatkan di Bruan Roastery atau kedai kopi lah. Kalau di homebrewer mah homebrewer bebas aja ya. Saya pakai suhu 90 derajat Celcius. Saya kasih di 50. $13. Situasi di sana berkabut. Magelang ini salah satu kota yang enak untuk dimampiri buat santai. Oke, saya kasih lagi. Jadi berapa tadi? 50, 40, 50, 50. Terakhir kita kasih sekitar 60 ya. Oke, terakhir. $210 kurang lebih. Lalu kita akan aromanya. Ray, kamu pasti mau nyobain dong, Ray. Ranting, pasti mau nyobain dong. Iya dong. Ambil cangkirnya satu dong. Oke, Ting. Mau duduk bareng aku di sini? Mau duduk bareng aku di sini? Enggak. Tunggu, ini dulu diputar dulu, Pak. Wait, panas sayang. Gini dulu nih. Tunggu. Dia tuh nuangnya mesti gini, bro, biar nggak tahu. Nah, panas. Pasti kamu mesti putar dulu. Tunggu, bro, putar dulu, bro. Panas, so hot. Dia mesti diginiin dulu. Putih, muka kamu nggak kelihatan, bro. Hauce. Ini kasih made nih. Laurina X Pink Bourbon is Dahlia. Dikit amat. Ya, buat intro doang. Delicious, right? Taruh situ dulu. Delicious lah, guys. Saya nggak akan ngebahas tentang
blend ini, tapi saya akan ngebahas tentang kopi yang saya lalui ya. Kita duduk dulu, kita enjoy. Delicious. Jadi teman-teman, kalau boleh saya jujur, sepanjang perjalanan dari Jakarta, Semarang, Bromo, Malang, dan Jogja, yang paling membuat saya impress ya, ada tisu nggak ya? Sorry ya. Oke, sorry ya, saya ngobrol tuang semua dulu. Yang paling membuat saya cukup impress sebenarnya di Jogja sih. Walaupun teman ala-ala bilang kalau di Semarang sosok lah kalau buat saya. Di sana ada roastery yang cukup juga sering saya beli, si Pana salah satunya. Lalu ada apa lagi ya? Pana. Ada Hero apa Hero ya? Hero tuh termasuk yang lama juga. Hero kalau nggak salah. Hero. Lalu ada kemarin saya cobain si Dharma Boutique Roastery, itu roastery tertua di Semarang. Dan sebenarnya banyak banget di Semarang juga kedai-kedai kopi, tapi nggak semuanya. Jadi ada beberapa yang saya ngopi tapi kayaknya nggak masuk frekuensi versi enak yang saya rasakan. Jadi pertama nggak saya posting, kedua nggak saya review, ketiga nggak saya masukkan ke dalam IG story khusus di road trip Malang ini ya. Semarang menurut saya lebih baik untuk perkopiannya dibanding dengan Malang. Jadi apalagi Bromo lebih buat saya agak susah banget ya. Kita bicara ranah kopi yang serius. Kalau kopi-kopi yang biasa banyak lah di Bromo. Beberapa saya cobain masih generalnya kedai kopi pada umumnya, jadi bukan yang anjing banget gitu ya, kayak Pana misalkan ya, dengan kopi-kopi sadis dan bombastis untuk di Semarang, atau Strada kopi-kopi lokalnya, dan beberapa kedai kopi di Semarang. Lalu saya ke Malang. Di Malang itu banyak banget temen. Yes Pak. Oh ya boleh Pak. Terima kasih Pak. Jadi di Malang itu saya pikir kan cukup booming gitu. Ternyata di Malang bisa dibilang saya direkomendasikan 15 kopi, dan saya mencoba beberapa. Yang menjadi highlights itu adalah si Kopen ya, lalu ada MM, dan ada banyak lah ya, di deretan MM tuh banyak banget. Dan saya juga nggak posting si MM karena buat saya MM pertama binnya juga dari Jakarta, si Onward dan si Rosework, which is yang Rosework apalagi yang memang mantan roastery saya dulu yang sering saya banggakan. Kemudian lalu si Onward juga enak si binnya. Malang ini kalau buat saya masih biasa aja untuk si kedai kopinya, masih sosok, dan roasterynya yang terkenal Amsterdam ya nggak perlu di mention ya lagi lah ya. Nah tapi ada satu roastery di Malang yang bisa dibilang baru, si Tipika ini cukup mondar-mandir di IG saya atau di rekomendasi temen ala-ala. Cobain si roasted beannya Tipika. Jadi saya memutuskan untuk fokus nge-review si Tipika dan ngobrol dengan bapak baristanya. Udah tua sih, orangnya ramah, nice, orangnya baik, ngobrol. Walaupun saya so akrab aja gitu ya, nggak tahu namanya siapa, tapi so akrab aja, kita nggak perlu tahu nama, tapi sebenarnya kita udah cukup tahu si kopinya. Nah saya mencoba Liberica, si jagoannya dia. Lalu saya nyobain lagi si
Saya nyobain lagi si apa lagi ya, si Ijennya oke lah, banyak lah ya di Malang, ada 15 rekomendasi teman ala, tapi saya nggak mampir semuanya, saya cuman sekilas-kilas aja. Dan ya udah, highlightnya ada di Tipika Roastery yang memang spesialis atau specialty roastery lah ya istilahnya. Tapi itu pun jujur-jujuran sih kalau buat saya masih kurang amazing ya, kurang goks. Ya dia pakai banyak bin lokalnya. Kalau bin luar saya nggak coba, memang sengaja karena saya day to day juga belakangan kan bin luar semua. Justru saya pengen kalau ke daerah itu mencoba bin lokalnya kayak apa gitu. Dan di Malang memang ternyata nggak terlalu banyak bin lokal ya, kecuali di Gunung Kawi dibilang petaninya. Di Jogja apalagi. Nah dari oke cukup lah ya di Malang. Buat saya Malang masih kurang menarik kedai kopinya, intinya itu sih. Belum se booming di Jakarta, belum se craft di Jakarta, belum seserius di Jakarta. Walaupun ada beberapa roastery, tapi masih dalam konteksnya masih apa ya, masih ikutin tren dari kota besarnya, itu si Surabaya mungkin ya. Jadi ya nggak bisa dibandingkan lah kalau istilah kayak Jakarta, misalkan Bekasi gitu ya, kota terdekatnya. Nah lalu saya pergi ke Jogja. Nah Jogja ini buat saya justru menarik banget ya. Di Jogja itu lagi banyak tren istilahnya slow bar. Sebenarnya slow bar tuh udah banyak di Jakarta sebenarnya. Tapi mungkin slow bar yang bisa dibilang tertua di Jogja itu adalah si Kopi Klinik Mas Pepeng. Lalu yang besar ada Pitutur, lalu ada Tadasih. Nah, saya bukan tipe orang yang mencari kedai kopi itu karena ini ya, karena misalkan kayak Tadasih tuh mesti follow dulu, sama Pitutur tuh nggak salah mesti follow dulu baru kita tahu dia bukanya jam berapa. Jadi diumumin, kata teman awal, jadi diumumin bukanya jadi jam berapa, jam berapa. Nah kemarin itu saya mau datang saya habis makan atau Tojoyo, dan dia ternyata tutup jam 11.30, which is saya nggak sempet lah ya. Si Pitutur pun demikian. Jadi banyak slow bar yang bukanya itu kalau kata orang Jawa seenak udelnya aja gitu ya, seenak hati aja gitu ya. Nah jadi nggak banyak di Jogja pun kedai-kedai kopi yang saya datangin, hanya beberapa ya, maksudnya yang jadi besok ya, yang jadi lupa tadi ngomong ya. Intinya di Jogja banyak slow bar yang katanya trennya bermunculan, dan banyak rekomendasi teman ala termasuk ada settingnya gimana Mas? Ada Pitutur, ada Tadasih, ada arah kopi rig yang memang itu jualan alat kopi. Saya juga sempat mampir di Sleman, juga banyak banget teman ala ngasih, ada sekitar 5 yang rekomend di Sleman, di Bantul, lalu di Jogjanya sendiri banyak banget yang direkomendasikan. Tapi yang saya datengin itu di Jogja si To Be Honest ini buat saya tempatnya juga nyempil. Memang katanya trennya itulah slow bar yang di rumah, yang bukanya sampai jam 7:30, tutup jam 2, sisanya tidur katanya gitu ya. Jadi memang mungkin orang Jogja tuh lebih seni, bukan kapitalis, lebih nyeni aja, lebih idealis dibanding Bandung yang super kapitalis gitu ya, oportunis orang-orangnya, atau Jakarta gitu ya. Memang mencari cuan sebanyak-banyak. Kalau Jogja cenderung slow ya, udah kalau buka ya jam 8 tutup ya jam 11 ya udah. Nah katanya banyak banget di Jogja memang slow bar yang mengusung konsep kayak gitu. Dan to be honest, saya datengin
Saya nyobain roastingannya dia dari kopi apa ya, tuang kopi Flores, buat saya itu enak. Lalu saya nyobain split shotnya, itu juga enak. Split shotnya enak. Espressonya dia adalah menggunakan single origin honey green tea, itu enak banget buat saya. Jadi to be honest itu sangat rekomen untuk didatengin, enak banget jujur ya. Saya justru mencari kedai-kedai kopi yang ya nggak harus low bar, tapi memang konsep kopinya seserius itulah. Jadi kita spend 25.000 atau 30.000 dengan perjalanan dari hotel ke tempat dia itu sekitar 30 menit, nggak rugi-rugi banget gitu ya. Beda kalau misalkan itu udah jalan jauh, ternyata emang penuh dengan gimmick dan ternyata nggak enak. Itu yang saya kadang sebel dari perjalanan-perjalanan yang jauh kayak kemarin di Malang jauh-jauh, ternyata begini doang ya. Jadi Jogja buat saya masih cukup sangat menarik untuk di ubek-ubek slobar-slobarnya yang katanya lagi sangat naik daun banget di Jogja, dan banyak orang yang bikin slobar yang buka jam 7 tutup jam 11 gitu ya. Bukanya seenak dewe katanya gitu ya. Dan to be honest, orangnya ramah. Ya Jogja mungkin orangnya ramah-ramah sih Jogja ya. Ya Malang juga orangnya ramah-ramah. Semarang kalau buat saya kecenderungannya yang nggak gitu ramah kalau Semarang ya. Oke, itu adalah perjalanan saya ngopi. Konklusi saya selama, walaupun nggak semua tempat saya datangin, dan kebetulan juga saya bawa kopi, jadi kalau saya mau spend 20.000 atau 30.000 dan tempat yang meragukan, lebih baik saya pesennya iced tea aja atau pesennya jus aja, jadi nggak pesen kopi, sayang ya. Jadi kalau kopi lebih baik ngebrew sendiri. Toh saya juga kopinya yang saya bawa road trip lumayan amazing. Bawa Sidra, Laurina, Pink Bourbon, bawa apalagi ya, Maragogai, bawa Brazil dan lain-lainnya. Jadi saya pikir nggak perlu ngoyok lah ke kedai kopi demi konten, karena saya pun harus idealis. Karena saya juga kayak beberapa kedai kopi nggak saya masukkan ke dalam IG story saya, karena ya memang nggak sesuai dengan selera saya gitu ya. Bahkan nggak akan saya posting juga di YouTube. Teman-teman, ini saya lagi di La Temple di Magelang. Di Magelang tuh ada satu kedai kopi yang pertama kali dulu saya datangin di 2016, itu kabin coffee bar masalah. Itu salah satu yang modern pada zaman itu di Magelang, dan dia pakai kopinya kopi yang dulu saya juga brew, lupa saya roasterinya. Jadi dia pakai kopi dari Jakarta juga. Apalagi Magelang ya, Magelang juga masih sangat jauh banget lah dari ekspektasi saya. Tapi ada roastery di namanya saya lupa, Senopati Roastery atau apa, itu tempatnya gede banget. Mungkin kalau ada waktu akan saya luangkan waktu mampir ke satu di Magelang ya, atau Pat Kopi ya kalau nggak salah satunya. Ya itulah teman-teman, perjalanan saya. Mungkin ini closing saya. Semoga saya masih bisa melakukan road trip di tahun depan, dan nggak tahu road trip di tahun depan akan ke mana. Semoga masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk nyetir sejauh itu, dan tetap kita merosting kopi, membrew kopi yang amazing dengan obrolan-obrolan yang gak penting teman-teman. Pink Bourbon, Laurina, apa lagi ya? Oh, yang nggak saya videokan adalah saya nggak ngebrew Gesa. Nah itu nggak saya videokan, brew Gesa. Oke, cukup ya. Semoga perjalanan ala-ala bisa memberikan masukan ke kedai-kedai kopi atau ke teman-teman yang bisa jadi referensi untuk ngopi di Semarang, di Magelang, di Jogja, ataupun di Malang, ataupun di Bromo. Di Bromo tuh ada
ada tempat enak namanya kabin Bromo Escape. Nah itu makanannya enak. Ya makanannya enak sih. Kalau kopi ya kalian cukup belinya ini aja cappuccino atau kayak gitu gitulah. Atau sebenarnya di Bromo tuh lebih enak ngebrew kopi kapal api yang saset tuh lebih enak, lebih mantap. Oke teman-teman. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya, dan kita akan berendam di jacuzzi. Ciao, sehat terus, sukses terus. Semoga kita semua tetap bisa ngopi enak, explore kopi-kopi baru di 2024. Oke, Is? Oke. Semoga penyandang dana ini tetap bisa mensupport saya untuk memberikan sumbangsih membeli kopi-kopi yang amazing ya. Dan di 2024 kayaknya akan dimulai dengan ngerosting Ciroso. Ciao Iis. Ciao, sampai ketemu. Sehat terus, sukses terus, semangat terus gengs. Are, ciao. Yaya, ciao. Ciao. Tadi yang mana lampunya nggak ada?